Tutorial 3. Anda baru saja memenangkan lotre sebagai hadiah, Anda akan menerima $1.200 sebulan selama 100 bulan. Jika Anda dapat memperoleh 8% per tahun dari uang Anda, berapakah nilai hadiah ini bagi Anda hari ini? Jadi kita ditanya present value dari arus kas $1.200 sebulan, di mana kita akan menerima selama 100 bulan. Nah, untuk menghitung present value, rumusnya adalah PV of annuity sama dengan PMT atau C dikali dengan 1 kurang 1 tambah R pangkat negatif N per R. Nah, jadi arus kas bulanannya itu berapa? 1.200. Kita masukin $1.200. Periodenya berapa bulan? Di soal dikasih tahu 100 bulan. Bunga tahunannya. Bunga tahunannya adalah 8% per tahun atau bunga bulanannya 8% dibagi 12. Nah, kenapa kita pakai bunga bulanan bukan bunga tahunan? Karena 1.200-nya kita terima selama bulanan, jadi selama 100 bulan. Maka dari itu bunganya harus kita sesuaikan ke bunga bulanan. Baru deh kita masukin ke rumusnya. P sama dengan PMT, P sama dengan 1.200 dikali 1 kurang 1 tambah R, R-nya itu 0,67%, pakai bunga bulanan, pangkat negatif N. N-nya 100. Alhasil kita dapat nilai present value dari 1.200 selama 100 bulan itu $87.380. Tapi kalau secara nominal ya 1.200 dikalikan dengan 100 bulan. Ini secara nominal 120.000, tetapi secara time value of money itu nilainya 87.000. Selanjutnya, Todd mampu membayar $160 sebulan selama 5 tahun, periodenya 5 tahun, untuk sebuah mobil. Jadi Todd ingin membeli sebuah mobil, dan jika tingkat suku bunganya, mohon maaf bukan tingkat suku bunga, tapi tingkat bunganya 4,9% per tahun, berapa jumlah yang mampu Todd pinjam untuk membeli mobil? Lagi-lagi kita ditanya terkait present value. Nah, rumus present value yaitu PMT kali 1 kurang 1 tambah R pangkat negatif N per R. Nah, ini kita pakai rumus yang ordinary karena kita tidak dikasih tahu pembayarannya itu di awal bulan. Kalau di awal bulan pakai yang jatuh tempo, tapi sekarang kita pakai yang ordinary. Di soalnya juga ordinary. Nah, pembayarannya setiap bulan Todd mampu bayar $160. Enter. Periode bulannya. Bulannya berarti sama dengan 5 tahun kita kalikan dengan 12 bulan. Orang pembayarannya bulanan, maka periodenya juga harus bulanan. 60 bulan atau 5 tahun. Bunga tahunannya 4,9%, tapi karena pembayaran bulanan, kita pakai bunga 0,41%. Nah, ketika kita masukin variabel-variabel ini, 160, 60, dan 0,41 untuk bunga bulanannya, ke rumus present value kita dapat present value-nya dari $160 selama 5 tahun untuk sebuah mobil itu 8.499. Tapi kalau secara akuntansi ya 160 kita kalikan dengan 60 bulan. 9.600 secara nominal, secara akuntansi, tetapi secara present value, secara nilai waktu uang, nilai masa kininya adalah $8.499. Selanjutnya, Anda memerlukan sejumlah uang hari ini dan satu-satunya teman Anda yang memiliki uang adalah teman kikir Anda atau teman yang celit dan pelit. Dia setuju untuk meminjamkan uang yang Anda perlukan jika Anda melakukan pembayaran sebesar $20 sebulan untuk 6 bulan berikutnya. Sesuai dengan reputasinya, dia mengharuskan pembayaran pertama dibayarkan hari ini. Kalau dibayarkan hari ini berarti dibayarkan di awal, bukan di akhir.
dia juga membebankan bunga 1,5% per bulan kepada Anda. Berapa banyak uang yang Anda pinjam. Jadi kalau dikasih tahu, cicilannya $20 sebulan untuk 6 bulan dan bunganya 1,5% per bulan, itu kita bisa minjem berapa? Nah, karena ini pembayarannya dilakukan di awal pakai anuitas jatuh tempo atau annuity due. Nah, rumusnya P sama dengan PMT kali 1 kurang 1 tambah R pangkat negatif N per R kita kalikan dengan 1 tambah R. Nah, pembayaran bulanannya berapa? Pembayaran bulanannya adalah $20 sebulan. Periode bulannya adalah 6 bulan. Di 6 bulan dan bunga bulanannya adalah 1,5%. Nah, jadi berapa banyak uang yang Anda pinjam? Uang yang kita pinjam dari teman yang pelit ini adalah $116. Nah, jadi untuk bunganya teman yang kikir itu 1,5% atau sekitar 1 tahunnya 18%. 18%. Sedangkan kalau kita pinjam pakai Shopee Pay Later ya teman-teman, 2,95% ya per bulannya, kita kalikan 12. Nah, itu adalah 35%. Jadi kalau kita meminjam dengan teman yang kikir, itu lebih menguntungkan daripada meminjam dari Shopee Pay Later. Itu salah satu point of view atau POV-nya. Tapi jawabannya $116. Selanjutnya, Anda meminjam $5.600, berarti ini PV-nya untuk membeli mobil. Persyaratan pinjamannya adalah pembayaran bulanan selama 4 tahun dengan tingkat bunga 5,9%. Berapa jumlah setiap pembayaran? Nah, sekarang yang ditanya adalah C-nya atau PMT-nya atau cicilannya. Tapi yang diketahui adalah present value-nya atau pinjamannya 5.600. Nah, rumusnya tadi adalah untuk present value sama dengan cicilan dikali dengan diskon faktornya atau faktor diskontonya. Kalau kita balik, PMT sama dengan P atau present value dikali dengan faktor diskonto yang terbalik. Nah, jadi kita masukin aja data-datanya, pinjamannya $5.600, PV 5.600, periode tahunannya itu 4 tahun. Dan bunganya adalah 5,9% per tahun. Nah, kita pakai periode bulanan dan bunga bulanan dikarenakan pembayarannya bulanan. Jadi kita lihat pembayarannya bulanan, otomatis periodenya pakai yang bulan dan bunganya pakai yang bulan. Jadi ketika kita masukin nih ke rumus ini, PMT ini, kita dapat nilai cicilannya selama 4 tahun atau 48 bulan adalah $131 per bulan. Jadi itu terkait cicilannya. Nah, selanjutnya Marco Inc. sedang mempertimbangkan pembelian ABC Co. Marco yakin bahwa ABC Co. dapat menghasilkan arus kas masing-masing sebesar $5.000 di tahun pertama, $9.000 di tahun kedua, dan $15.000 di tahun ketiga di selama 3 tahun ke depan. Setelah itu mereka merasa bisnisnya tidak dapat beroperasi lagi, jadi bisa ditutup, bisa dijual. Pokoknya berhenti beroperasi dan Marco telah menetapkan bahwa tingkat pengembaliannya sebesar 14%. Jadi 14% merupakan bunganya atau interestnya. Jadi 14% adalah ekspektasi Marco. Berapa yang Marco bersedia bayarkan hari ini untuk membeli ABC Co? Nah, teman-teman lihat, nih arus kasnya 5.000, 9.000, dan 15.000. Artinya kita tidak bisa pakai rumus anuitas seperti di atas. Jadi anuitas hanya berlaku untuk arus kas yang tetap atau cicilan yang tetap. Jadi 100, 100, 100, 5.000, 5.000, 5.000. Nggak bisa nih kalau berbeda-beda arus kasnya. Maka dari itu kita harus menggunakan rumus present value untuk arus kas tunggal. Jadi rumusnya PV sama dengan FV, future value. Future value-nya adalah ini masing-masing arus kas per 1 tambah R pangkat N. Arus kas ke-1 berapa? 5.000.
Arus kas kedua 9.000. Arus kas ketiga 15.000. Kita ditanya bunga tahunannya adalah 14%. Nah, arus kas ke-1 itu kan kita terima di tahun selanjutnya, 1 tahun selanjutnya. Maka T-nya atau N-nya itu adalah 1. Jadi nilai masa kini dari $5.000 4.386. Kan 5.000-nya kita terima 1 tahun lagi. Nah, untuk arus kas kedua 9.000 future value-nya. Jaraknya ya 2 tahun. Kita terima 2 tahun dari sekarang. Kita dapat present value dari arus kas kedua adalah 6925,21. Dan arus kas ketiga kita terima 15.000 future value-nya dan kita terima 3 tahun lagi. Maka T-nya atau N-nya 3. Nah, kita dapat PV arus kas ketiga adalah 10.124,57. Nah, PV atau nilai masa kini ketiga arus kasnya ya tinggal kita tambah. Nah, selanjutnya kita dikasih tahu terkait uneven cash flows dan future value. Jadi tadi arus kas yang uneven, yang tidak sama, tapi kita menghitung present value. Sekarang kita menghitung future value. Berapakah nilai masa depan dari arus kas berikut pada akhir tahun ketiga jika tingkat suku bunganya 6%? Jadi kita investasi di tahun ke-1 5.180, di tahun kedua 9.600, dan di tahun ketiga 2.250. Nah, itu berapa nilainya? Kita masukkan saja arus kas pertama itu 5.180. Arus kas kedua 9.600. Arus kas ketiga 2.250. Nah, bunga tahunannya adalah 6%. Arus kas ke-1 present value-nya 5.180. T-nya itu berapa? Nah, jadi kan kita mau tahu pada akhir tahun ketiga. Sedangkan ini jarak antara tahun ke-1 ke tahun ketiga kan 2. 31 Desember tahun ke-1 jaraknya 1, 2. Berarti T-nya itu adalah 2. Nah, arus kas kedua 9.600 jaraknya 31 Desember tahun kedua karena pembayarannya di akhir periode ke tahun ketiga 31 Desember itu jaraknya 1. 10.176. Dan arus kas ketiga kan kita bayar di akhir periode. Jadi 2.250 kita bayarkan di 31 Desember. Maka dari itu T-nya itu sama dengan 0. Orang baru 1 hari, nggak sampai 1 hari, maka future value dari arus kas ketiga 2.250. Tidak seperti arus kas pertama dan arus kas kedua. Kan itu ada jarak 2 tahun dan 1 tahun. Nah, kita dapat future value-nya. Jadi, kalau kita investasi segini di setiap 31 Desember, pada akhir tahun ketiga, nilai investasi kita itu 18.246,25. Pakai tingkat suku bunga yang 6%. Seperti ini. Dan pakai rumus future value yang ini.